Usai menghadiri acara silaturahmi dan buka puasa bersama Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran, tim hukum pembela Prabowo Gibran yang dikomandani pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra mendaftarkan diri ke Mahkamah Konstitusi atau MK sebagai pihak terkait dalam perkara gugatan yang diajukan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Sebagaimana diketahui, pasangan Ganjar Mahfud akan meminta MK mendiskualifikasi Prabowo Gibran dan meminta agar dilakukan pemilu ulang tanpa mengikut sertakan Prabowo Gibran. Mereka menghendaki agar pemilihan presiden hanya diikuti oleh dua pasangan peserta, yakni Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Menanggapi hal ini, Yusril mengatakan bahwa permintaan Ganjar Mahfud sulit dikabulkan MK karena rakyat telah menjadi saksi bahwa selama Pilpres berlangsung, pasangan calon 01 dan 03 tidak pernah melakukan protes atas keikutsertaan Prabowo Gibran. Bahkan sejak awal Pilpres, mereka mengakui pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 sebagai rival mereka yang sah dalam berkontestasi. Baru setelah kalah, mereka melakukan protes dan meminta agar Prabowo Gibran didiskualifikasi. Sementara ini sih kami berkeyakinan bahwa apa yang dimohon itu sulit sekali untuk dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi ya. Oleh karena fakta yang tidak dapat dibantah adalah bahwa selama ini kedua pasangan calon itu tidak pernah mempersoalkan keabsahan dari Pak Prabowo dan Pak Gibran itu sebagai pasangan calon, dan rakyat menjadi saksi ketika semua mereka tiga paslon itu melakukan debat capres dan debat cawapres ya, dan tidak ada mempersoalkan bahwa ini tidak sah, ini tidak qualified ya. Tapi sesudah kalah lalu kemudian minta dikualifikasi. Jadi orang melihat ini sebagai satu sikap yang inkonsisten. Kalau memang tidak sah, tidak qualified ya ngapain ikut debat capres segala gitu. Tapi setelah kalah baru mengatakan ini tidak qualified ya. Dan padahal jauh menyangkut kualifikasi calon itu kan bukan kewenangannya Mahkamah Konstitusi untuk menilai ya. Itu adalah sebenarnya kewenangannya Bawaslu dan kewenangan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk memutuskan hal itu. MK itu semata-mata akan mengadili sengketa hasil. Sedangkan mengenai keinginan Anies Muhaimin agar Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi sebagai cawapres dan meminta pemilu ulang tanpa mengikut sertakan Gibran, Yusril menjelaskan bahwa hal itu sebenarnya sama saja dengan melawan keputusan MK yang telah berkali-kali mengukuhkan Gibran sebagai calon wakil presiden yang sah. Putusan MK nomor 90 yang membolehkan Pak Gibran itu maju sebagai pasangan calon presiden bersama Pak Prabowo itu kan sudah berapa kali juga diuji di Mahkamah Konstitusi dan 2 kali ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi pencalonnya itu tetap sah ya. Karena itu saya mengatakan permohonan ini kalau memang ingin supaya mendiskualifikasi Pak Gibran, itu sebenarnya para pemohon itu berhadapan dengan Mahkamah Konstitusi, bukan berhadapan dengan KPU sebagai termohon maupun berhadapan dengan kami sebagai pihak terkait. Karena pencalonan Pak Gibran itu didasarkan atas putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau mau didiskualifikasi, itu sebenarnya mereka berhadapan dengan MK. Meski demikian, Yusril Iza Mahendra dan seluruh tim hukum pembela Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran akan tetap mengikuti persidangan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi sebagai pihak yang terkait dengan gugatan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Pihaknya yakin MK akan memberikan putusan yang tepat dan adil. Prabowo Gibran, Man of Our Time.